semuanya, selamat datang di video kita, yaitu video pembelajaran tentang dunia keperawatan. Video ini dibuat oleh kelompok 2 mata kuliah keselamatan pasien dan kesehatan kerja atau KPKK. Di video ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang keselamatan pasien, khususnya sasaran keselamatan pasien yang ketiga. Apa sih SKP itu? Nah, menurut Permenkes nomor 1691 tahun 2011, keselamatan pasien adalah sistem di rumah sakit yang membuat asuhan keperawatan lebih aman. Menurut pasal 8 Permenkes nomor 1691, terdapat sasaran keselamatan pasien yang terdiri dari 6 aspek. Di antaranya yaitu 1. Ketepatan identifikasi pasien, kedua, peningkatan komunikasi efektif, ketiga, peningkatan keamanan obat yang harus diwaspadai, keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, serta tepat pasien operasi, kelima, pengurangan risiko infeksi, dan keenam adalah pengurangan risiko jatuh pada pasien. Pada SKP 3 atau sasaran keselamatan pasien yang ketiga mengenai peningkatan keamanan obat atau high alert memang harus diwaspadai. Mengapa sih kita perlu waspada? High alert atau berbahaya ini adalah obat yang memiliki risiko tinggi. Lalu, apa sih yang membuat obat itu memiliki risiko tinggi sehingga menyebabkan bahaya? Karena hal tersebut bersifat norum atau memiliki nama, rupa, dan pengucapan yang sama, atau lasa, look, alike, sound alike, yang artinya sama dalam tulisan maupun pengucapan. Dan yang lainnya termasuk dalam obat high alert adalah obat dengan konsentrasi tinggi, psikotropika, dan narkotika. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan medication error. Yang pertama, kesalahan dalam pemberian obat. Apabila perawat melakukan kesalahan dalam pemberian obat atau dosis kepada pasien, akan menyebabkan pasien mengalami keracunan hingga kematian. Kedua, tidak ada aturan pakai pada penulisan resep, karena hal ini sangat penting bagi pasien sehingga harus dituliskan dengan jelas. Ketiga, kesalahan berupa tidak ada bentuk kesediaan atau konsentrasi. Nah, contohnya apabila konsentrasi lebih kecil daripada kebutuhan sehingga tujuan pengobatan tidak tercapai. Keempat, penulisan resep yang tidak jelas. Nah, hal ini akan menyebabkan salah membaca obat, jumlah obat yang harus diminum, serta salah dalam pemberian obat kepada pasien. Kelima, yaitu pemberian obat di luar instruksi, maka akan memberikan efek pengobatan yang berbeda dan bahkan menyebabkan interaksi obat yang sangat berbeda pula. Keenam, yaitu mencantumkan SIP atau surat izin praktik pada perserapan. Nah, hal ini sangat penting karena digunakan untuk kepastian hukum apabila terjadi kesalahan pada peresepan obat kepada pasien. Yang ketujuh, yaitu kesalahan pada bagian signatur. Akibat dari kesalahan signatur ini akan memberikan salah pemberian informasi juga. Dan yang terakhir, yaitu data pasien dalam penulisan resep obat. Lalu, bagaimana sih pencegahannya dalam medication error? Yang pertama yaitu pengetahuan perawat, yang kedua yaitu keterampilan perawat, dan yang terakhir yaitu komunikasi perawat. Selanjutnya, apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen obat? Nah, yang pertama yaitu pada apotek. Pada apotek ini terdapat FIFO yang singkatannya dari first in, first out, yang artinya adalah penyimpanan obat harus berdasarkan obat kesediaannya datang terlebih dahulu, maka obat tersebut juga harus dikeluarkan terlebih dahulu. Dan yang kedua yaitu FEVO, yang singkatannya dari first expired, first out, yang artinya adalah obat yang kadaluarsanya lebih cepat, maka obat tersebut dikeluarkan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pada IGD atau ruang operasi, di mana penyimpanan obat harus sesuai dengan jenis dan sifat obat. Dan yang ketiga yaitu di ruang inap, di mana tempat penyimpanan harus diletakkan di tempat yang jarang dilalui. Kemudian obat-obatan yang harus dipisahkan dari alat-alat kesehatan, dan yang pastinya seperti obat lasa diberi
stiker khusus dan tidak boleh berdekatan dengan obat lain serta dikelompokkan secara abjad. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kewaspadaan pada obat high alert yaitu diantaranya 1. Obat yang disimpan harus pada rak-rak yang terbuka, dan yang kedua, aturan penyimpanan praksis yang harus disimpan di dalam lemari es. Nah, bagaimana nih penjelasan dari materi sasaran keselamatan pasien yang ketiga? Sudah lebih jelas bukan mengenai materi tersebut? Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang perawat tidak hanya untuk mengetahuinya saja, melainkan harus menerapkannya saat memberikan asuhan perawatan di rumah sakit. Pertama, kita harus mengetahui obat apa saja yang memiliki risiko tinggi akan kesalahan. Kedua, kita harus menghindari faktor-faktor medication error. Dan yang terakhir, kita harus menaati pula peraturan dalam penyimpanan obat yang baik dan benar, sehingga dalam melakukan asuhan keperawatan akan menjadi aman. Sekian penjelasan materi dari kelompok 2 mata kuliah keselamatan pasien dan kesehatan kerja. Terima kasih.